Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mutia, selamat siang teman-teman. Siang. Saya Fatima Dika Dika ingin mempresentasikan tugas bab 5 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak adalah salah satu ciri paling mencolok yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Beberapa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan burung memiliki kemampuan bergerak secara aktif. Namun ada juga makhluk hidup yang bergerak secara pasif, yaitu bergantung pada arus air atau angin, seperti benih tanaman yang dihembuskan oleh angin berpindah ke tempat baru. Seperti ini contohnya, yaitu putri maut sesudah disepuh dan putri maut sebelum disepuh. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses penting dalam kehidupan. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran dan atau jumlah sel. Dan perkembangan menggambarkan perubahan dalam bentuk dan fungsi selama siklus hidup makhluk hidup. Seperti contohnya. Ya, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Kemampuan reproduksi adalah ciri khas yang membedakan makhluk hidup atau benda mati. Melalui reproduksi, makhluk hidup dapat meneruskan genetik jenisnya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi seksual melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu yang berbeda. Sementara reproduksi aseksual hanya melibatkan satu individu yang berbeda dan tidak melibatkan perpaduan materi genetik. Ini contohnya. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Respon terhadap rangsangan dari lingkungan adalah kemampuan adaptif yang dimiliki oleh makhluk hidup. Rangsangan bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, atau perubahan lingkungan lainnya. Seperti ini contohnya. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Energi adalah kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Makhluk hidup mengambil energi dari lingkungan melalui makanan, fotosintesis, atau sumber energi lainnya. Makanan berfungsi sebagai sumber energi yang memberikan nutrisi dan bahan bakar bagi aktivitas dan organisme. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat energi matahari menjadi energi kimia yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Seperti ini contohnya. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Bernapas adalah proses penting yang melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada hewan, proses respirasi terjadi melalui paru-paru, gisal, atau permukaan tubuh, tergantung pada jenisnya. Pada tumbuhan, respirasi terjadi melalui stomata di permukaan daun, di mana mereka mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Seperti ini contohnya. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Zat sisa adalah produk samping dan metabolisme dan aktivitas sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Hidup perlu mengeluarkan zat sisa untuk membangun keseimbangan internal dan mencegah keracunan. Pada manusia, ginjal berfungsi menyaring limbah dan mengeluarkannya melalui urin. Pada tumbuhan, zat sisa dan disimpan dalam bentuk gula atau senyawa lain yang tidak beracun. Seperti ini contohnya. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Sel adalah unit struktural atau fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup, baik seluler maupun multiseluler, tersusun dari sel. Setiap sel memiliki bagian-bagian yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas kehidupan.
Sel-sel bergabung membentuk jaringan organ dan sistem yang bekerjasama untuk memelihara kehidupan dan menjaga keseimbangan internal makhluk hidup. Seperti ini contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.